Bang, baik. Di sini saya akan melanjutkan wawancaranya, Bang, dengan saya Muhammad Rapi. Pernah tidak scanner menunjukkan kondisi normal tetapi kendaraan tetap bermasalah, Bang? Kebetulan di bengkel kita sekarang ini kita belum menggunakan scanner. Jadi sekarang kayaknya belum. Apakah mekanik lebih mengandalkan pengalaman dibanding scanner di bagian sensor? Kalau untuk sekarang kita lebih mengandalkan pengalaman, karena keterbatasan alat kan. Yes. Apa tanda-tanda sensor bermasalah walaupun tidak muncul kode error? Biasanya kalau sensor itu belum rusak sepenuhnya, dia tidak akan memunculkan tanda-tanda kerusakan atau cek engine hidup. Biasanya sensor tersebut sudah mulai lemah atau kurang baik kinerjanya. Jadi kita cek lagi sensor mana yang bermasalah, kemudian kita ganti dengan yang baru. Saat troubleshooting EV, bagian mana yang paling sulit dicek, Bang? Bagian yang sulit dicek hilang pengapian. Pengapian. Karena pada sistem EV ini apabila terjadi hilang pengapian, banyak sensor-sensor yang ada sangkut pautnya untuk pengapian mobil. Jadi kita harus cek satu-satu dan teliti. Apakah kabel dan soket sering menjadi penyebab utama masalah EV, Bang? Bisa jadi. Biasanya kalau untuk soket dan kabel bermasalah, kita bisa lakukan permesian. Biasanya dia terjadi pemutihan atau bergerak pada tembaga soket. Jadi kita lakukan permesian. Pernah tidak menemukan kabel digigit tikus atau putus tersembunyi? Untuk sekarang belum. Pengalaman saya belum menemukan. Menurut Abang, apakah masalah kelistrikan lebih rumit dibanding masalah mekanis? Ya, sudah pasti. Nggak ada pasti. Karena kelistrikan itu cuma orang-orang yang tertentu aja yang bisa melakukan. Yang fokus belajar di kelistrikan, Bang, ya? Yang fokus. Apakah aki lemah bisa menyebabkan sistem EV bermasalah? Ya. Biasanya kalau aki lemah itu pengapiannya pun kadang lemah. Kadang bisa bikin mobil pincang atau berebet-berebet. Ya. Throttle body ini wajib dibersihkan secara rutin, Bang? Kalau untuk throttle body wajib. Minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Karena kalau tidak dibersihkan takutnya ada nanti terjadi penyumbatan. Ya. Seberapa sering, Bang, fuel pump bermasalah pada kendaraan EV? Lumayan sering, tapi tergantung pemakaiannya juga dan perawatannya juga. Biasanya kalau kita pakai yang kita melakukan pergantian dengan full pump yang asli, itu biasanya lumayan awet. Tapi kalau kita pakai merek yang KW-KW atau KW tua, itu biasanya sering bermasalah lagi. Apa tanda-tanda fuel pump mulai melemah? Tanda-tanda fuel pump melemah, biasanya mobil terasa dut-dutan atau berebet-berebet. Kadang gas kosong. Itu biasanya kalau nggak filter fuel pumpnya atau kemungkinan fuel pumpnya bermasalah. Apakah kendaraan jarang dipakai bisa mempercepat kerusakan sistem EV? Tidak. Tergantung kita meletakkannya di mana. Kalau kita meletakkannya di tempat yang
aman dari gigitan tikus, Iya. yang aman dari terik matahari atau tidak kehujanan, seharusnya aman. Baik, itu saja Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari Lipo 176. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen mobil CX-5 Mazda. Ini saya akan mulai dari tabung minyak rem. Ini tabung minyak rem. Tabung minyak rem berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan minyak rem yang digunakan oleh sistem pengereman, termasuk sistem ABS. Sistem ABS ini komponen ini memastikan ketersediaan minyak rem yang cukup agar tekanan hidrolik dapat disalurkan dengan baik ke seluruh sistem pengereman. Selain itu, tabung minyak rem ini juga memudahkan pengemudi atau teknisi untuk memeriksa kondisi dan ketinggian minyak rem secara berkala. Jika volume minyak rem berkurang, kinerja pengereman dapat menurun dan membahayakan keselamatan kendaraan. Adapun cara kerja dari tabung minyak rem ini yaitu saat pedal rem ini diinjak, minyak rem dari tabung akan mengalir menuju master silinder dan diteruskan ke saluran pengereman minyak rem. Bekerja sebagai media pengantar tekanan hidrolik menuju kaliper atau silinder roda. Ketika pedal rem ini dilepas, sebagian minyak rem akan kembali ke sistem dan jumlah minyak di dalam tabung akan menyesuaikan kembali. Selama sistem bekerja, tabung minyak rem untuk menyuplai kebutuhan minyak rem agar tekanan pengereman tetap stabil dan optimal. Baik, di sini setelah tabung minyak rem kita akan melanjutkan ke sensor ABS. Sensor ABS ini ada di dalam sini. Ini sensor ABS, ini kabelnya ini. Nah, di belakang tromol ini ya. Ini sensor ABS-nya. Ya, fungsinya sensor ini ABS untuk mendeteksi dan memantau kecepatan putaran setiap roda kendaraan secara terus-menerus. Informasi yang diperoleh sensor sangat penting karena digunakan oleh ECU ABS untuk menentukan apakah roda berputar normal atau berpotensi terkunci saat pengereman. Dengan adanya sensor ABS ini, di ABS ini sistem dapat bekerja secara cepat dan akurat dalam menjaga kestabilan kendaraan sistem saat pengereman. Nah, adapun cara kerja dari sensor ABS ini yaitu sensor ABS ini dipasang di dekat roda dan bekerja dengan membaca putaran rotor atau ton wheel yang terhubung dengan roda. Saat roda berputar, sensor menghasilkan sinyal listrik yang menunjukkan kecepatan putaran roda tersebut. Sinyal ini kemudian dikirim ke ECU ABS jika sensor mendeteksi saat adanya penurunan kecepatan roda secara drastis yang menandakan roda akan terkunci. Informasi tersebut segera diteruskan ke ECU agar sistem ABS dapat mengambil tindakan untuk mencegah penguncian roda. Nah, ini di sini ya remnya di sini mungkin tidak jelas. Baik, di sini setelah kita ke sensor ABS, sekarang kita akan ke pompa ABS. Ini pompa ABS-nya di sini. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan dan mempertahankan tekanan minyak rem dalam sistem ABS. Setelah tekanan tersebut dikurangin oleh modulator, komponen ini membantu menjaga aktivitas pengereman sehingga kendaraan tetap dapat berhenti dengan aman tanpa menyebabkan roda terkunci. Adapun cara kerja dari pompa ABS ini, itu saat sistem ABS aktif, modulator akan mengurangi tekanan minyak rem pada roda yang hampir terkunci. Pengurangan tekanan ini menyebabkan sebagian minyak rem berpindah ke saluran penampungan sementara. Pompa ABS kemudian bekerja dengan memompa kembali minyak rem tersebut ke dalam sistem pengereman.
sehingga tekanan dapat digunakan kembali. Proses ini terjadi berulang kali dalam waktu yang sangat singkat selama pengiriman mendadak berlangsung, sehingga roda tetap berputar dan kendaraan tetap stabil. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke modulator ABS ini. Modulator ABS ini ada di sini. Nah, fungsinya dari modulator ABS ini berfungsi mengatur tekanan minyak rem yang disalurkan ke masing-masing roda kendaraan. Komponen ini merupakan bagian utama dalam sistem ABS karena bertugas mengontrol tekanan pengereman agar roda tidak terkunci saat pengemudi melakukan pengereman mendadak. Nah, modulator ini sangat kemungkinan sistem ABS bekerja secara otomatis untuk menjaga kestabilan dan keselamatan kendaraan. Adapun cara kerja dari modulator ABS ini yaitu ECU dan ABS. ECU ABS ini menerima perintah dari data yang dikirim oleh sensor ABS. Ketika itu mendeteksi bahwa roda akan terkunci, modulator akan mengurangi tekanan minyak rem pada roda tersebut dengan membuka katup tertentu. Setelah roda kembali berputar normal, modulator akan mempertahankan atau menambah tekanan minyak rem sesuai kebutuhan. Proses pengurangan ini dan penanganan dan penambahan tekanan ini berlangsung sangat cepat dan terus berulang. Selama pengereman, dengan cara kerja tersebut roda tetap dapat berputar sehingga kendaraan tetap mudah dikendalikan dan tidak mudah tergelincir. Baik, karena kita akan melanjutkan power window lagi. Power window ini ada yang namanya saklar power window. Fungsinya saklar power window ini ada di dalam sini, tapi kami tidak bisa membukanya karena tidak diizinkan. Jadi kami akan membaca fungsinya saja. Fungsi dari saklar power window ini mengontrol naik atau turunnya kaca jendela. Di sini teman-teman ini saklar mengirimkan perintah kepada motor power window sesuai keinginan pengemudi atau penumpang. Baik, kita akan lanjut lagi ke motor power window. Motor power window ini juga sama dan dalam sini fungsinya ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik beberapa putaran. Putaran motor digunakan untuk menggerakkan regulator sehingga kaca jendela dapat bergerak naik turun. Adapun regulator power window, adapun kaca jendela. Ini kaca jendelanya yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka bagian samping kendaraan untuk melindungi penumpang dari angin, debu, hujan, dan kebisingan dari luar kendaraan. Yang terakhir ada kabel dan konektor. Kabel konektor ini di dalam sini kalau kita buka dia akan ada kabel-kabelnya yang terhubung dengan sini. Nah, fungsinya itu menyalurkan arus listrik dari aki ke seluruh komponen power window seperti rilis, saklar, dan motor. Kabel dan ini sebagai penghubung antar komponen dalam sistem. Baik, sini kita akan melanjutkan materi ketiga yaitu airbag SRS. Airbag SRS ini ada airbag module. Airbag module ini letaknya ada di dalam sini, di tengah-tengah sini. Kalau kita buka dia ada, tapi kita tidak bisa membukanya karena tidak diizinkan. Fungsinya itu melindungi kepala, leher, wajah, dan dada, bodi maupun penumpang dari benturan keras saat terjadi kecelakaan. Airbag dampak benturan terhadap setir, dashboard maupun kaca depan. Terus, adapun cara kerjanya dari airbag module ini, ketika terjadi tabrakan yang cukup keras, itu SRS atau akan mengirimkan sinyal ke
inflator untuk menghasilkan gas bertekanan tinggi. Gas tersebut akan mengembangkan kantong airbag dalam waktu yang sangat singkat sehingga membentuk bantalan pelindung bagi pengemudi dan penumpang. Kalau benturan terjadi, airbag akan mengempis secara perlahan melalui lubang ventilasi yang tersedia. Baik, adapun crash sensor. Crash sensor ini sebenarnya ada bagiannya di sini. Tapi karena crash sensornya lagi dibenerin, diambil oleh mekaniknya, kami tidak bisa menampilkan. Oke, salah. Nah, jadi fungsi dari crash sensor ini, sensor tabrakan berfungsi mendeteksi benturan atau perlambatan kendaraan yang terjadi secara tiba-tiba dan mengirimkan informasi tersebut ke ECU SLS. Adapun cara kerja dari crash sensor. Cara kerja crash sensor ini saat kendaraan mengalami kondisi keras, kondisi benturan keras, sensor akan mendeteksi perubahan kecepatan yang sangat cepat. Data tersebut kemudian dikirim ke ECU SLS untuk dianalisis. Jika benturan memenuhi syarat untuk mengaktifkan airbag, ECU akan segera memberikan perintah dari perintah pengembangan airbag ini.